Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 133 orang kaya dapat berbicara dengan keras. Kepala stasiun terkejut. Berdasarkan laporan Cheng Baojun, biaya iklan akan dipotong setengahnya jika Feng Yu tidak mendapatkan hak penamaan program. Kenapa Feng Yu masih mau keluar dengan 1 juta RMB? Feng Yu mengikuti kepala stasiun kembali ke kantornya untuk membahas detailnya. Kepala bagian periklanan Cheng Baojun, dengan demikian, mengambil peran menyiapkan dan menyajikan teh untuk mereka. Kepala stasiun secara pribadi ada di sana untuk merundingkan kesepakatan ini, dia tidak berada di tempat untuk mengatakan apapun. Namun saat diskusi dimulai, ada ketukan di pintu kantor dan seorang wakil kepala yang juga merupakan kepala saluran CCTV 3 memasuki ruangan. Kepala stasiun, apakah kamu sibuk? Kepala stasiun memutar matanya. Ini menanyakan yang sudah jelas. Hutua, ada apa? Kepala stasiun, saya mendengar bahwa ada perusahaan yang ada di sini di stasiun TV kami untuk mendiskusikan periklanan dengan kami. Saya ingin tahu apakah dia dapat mensponsori sejumlah uang untuk saluran CCTV 3 kami. Sekarang CCTV hanya memiliki 3 saluran. 4 saluran hanya akan muncul pada tahun 1992. CCTV 3 saluran ini telah dimulai pada tahun 1986, dan hanya Beijing yang dapat menerima saluran ini. Sebelum 1987, saluran CCTV 2 juga hanya tersedia untuk penduduk Beijing. Namun pada tahun 1987, saluran CCTV 2 beralih ke sinyal satelit dan jangkauannya meluas ke seluruh China. Untuk saluran TV yang hanya melayani Beijing, sulit bagi saluran ini untuk mendapatkan pengiklan. Wakil Kepala HU ada di sini untuk mencoba peruntungannya karena salurannya kehabisan dana. Sebelum kepala stasiun bisa mengatakan apa-apa, Feng Yu bertanya, Anda pasti Kepala HU. Apakah CCTV 3 memiliki program yang luar biasa? Maksud saya program ini sangat populer di kalangan penduduk. Wakil Kepala HU segera berkata, ini wakil. Saluran saya memang memiliki beberapa program populer. Pada akhirnya, Wakil Kepala HU menyebutkan 3-4 program tetapi Feng Yu bahkan belum pernah mendengarnya. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang program ini di kehidupan sebelumnya. Juga, saluran CCTV 3 ini berfokus terutama pada program drama dan musik. Sisa programnya adalah program yang tidak diinginkan oleh CCTV 1 dan CCTV 2. Program bagus apa yang bisa mereka tawarkan? Baru setelah mereka beralih ke sinyal satelit maka mereka menghasilkan satu program musik yang sangat bagus. Feng Yu menyela wakil Kepala HU, Anda harus tahu bahwa saya ingin beriklan di CCTV karena saluran sinyal satelit. Seluruh China dapat menerima saluran CCTV 1. Adapun CCTV 3, saya akan jujur dengan Anda. Saya belum pernah menonton saluran itu sebelumnya dalam hidup saya. Tetapi karena Kepala HU meminta bantuan saya, maka saya akan menggunakan 100.000 RMB untuk membeli slot iklan setahun. Anda cukup memberi saya setidaknya 3 slot sehari, dan setiap slot harus minimal 15 detik. Pengaturan waktu apapun akan berhasil. Sial, Kepala HU ini adalah calon bos SARFT, Administrasi Radio, Film, dan Televisi Negara. Otoritasnya di masa depan bukan untuk bercanda. Feng Yu hanya memperlakukan 100.000 RMB ini sebagai investasi untuk hubungan mereka. Wakil Kepala HU sangat gembira. Ini bahkan bukan 1 menit dari iklan sehari, dan waktu apapun bisa. Semua ini untuk 100.000 RMB. Dengan 100.000 RMB ini, dia bisa memulai program baru. Setelah wakil Kepala HU pergi, Feng Yu melanjutkan diskusi dengan kepala stasiun. Tetapi kurang dari 5 menit dalam pembicaraan, ada ketukan di pintu lagi. Jia tua, jangan bilang kamu di sini untuk mempromosikan slot iklan CCTV 2-mu. Wakil Kepala Jia tersenyum dan berjalan ke Feng Yu untuk menjabat tangannya, pemuda ini pasti manajer Feng. Memang, Anda adalah pria muda yang baik. Wakil Kepala Jia telah mendengar dari Hutua bahwa orang bodoh datang ke stasiun TV hari ini. Orang bodoh itu adalah Feng, manajer perdagangan Taihua, yang disebutkan dalam proposal Xiao Cheng. CCTV 3 bahkan dapat menjual slot iklan off-peak mereka seharga 100.000 RMB dengan mudah. Mengapa CCTV 2 tidak bisa mendapatkan beberapa penawaran iklan? Oh,
Ini akan menjadi bos CCTV di masa depan. Ide melelang slot iklan diimplementasikan olehnya. Orang ini juga layak untuk diinvestasikan. Kamu pasti kepala Jia. Terima kasih atas pujian Anda. Apa yang bisa saya bantu? Wakil Kepala Jia tidak bertele-tele dan berkata, CCTV-2 kami adalah saluran satelit, dan seluruh bangsa dapat menerima saluran ini. Mengapa tidak beriklan di CCTV-2 juga? Aku akan memberimu harga yang bagus. Dari semua program CCTV-2, Feng Yu hanya mengingat kurang dari Economic News lebih besar dari, yang merupakan pendahulu dari kurang dari Economic Time lebih besar dari. Perubahan akan terjadi akhir tahun ini. Kurang dari Economic Time lebih besar dari adalah program yang sudah berjalan lama dan sampai Feng Yu lahir kembali, program ini masih memiliki rating tinggi. Yang terpenting, para tokoh nasional juga menyukai program ini. Program ini bisa dikatakan sebagai corong Kementerian Perdagangan China. Saluran ini layak melakukan beberapa iklan. Tidak masalah. Kami masih memiliki sisa anggaran iklan. Saya hanya akan mengambil 2 slot iklan sebelum dan sesudah kurang dari berita ekonomi lebih besar dari. Berapa biaya iklannya? Wakil kepala bertanya, 1 tahun 500.000 RMB. Dia berpikir bahwa setahun mensponsori kurang dari melayani Anda lebih besar dari sudah 1 juta RMB, jadi kurang dari berita ekonomi lebih besar dari meminta 500.000 RMB tidak terlalu banyak. Oke, tetapi saya tidak diperbolehkan untuk menambahkan nama perusahaan saya ke judul program dan tidak mengizinkan saya untuk melakukan penempatan produk. Jadi, saya ingin Anda melakukan segmen khusus untuk kami. Setidaknya 10 menit. Pelembab angin dan hujan kami menggunakan teknologi tercanggih di dunia dan dikembangkan oleh 2 perusahaan milik negara. Setiap tahun, kami membayar banyak pajak kepada pemerintah dan ekspor dalam jumlah besar ke negara lain. Jadi, melakukan segmen khusus untuk kami tidak terlalu banyak, kan? Wakil Kepala Jia memandang kepala stasiun. Ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Ini tidak bertentangan dengan peraturan, tetapi dia tidak bisa membuat keputusan dengan kepala stasiun di sekitarnya. Namun, dia pasti akan meminta kepala stasiun untuk menyetujui kondisi Feng Yu. Jia tua, kamu kembali dulu. Kita akan membicarakan ini nanti. Saya masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan dengan manajer Feng. Kepala stasiun berkata dengan sedih. Kepala stasiun dapat mengatakan bahwa Taihua Trading ini memiliki anggaran iklan yang besar dan sepertinya dia tidak dapat menghabiskan anggaran tersebut. Ini benar-benar kasusnya. Anggaran Feng Yu adalah 5 juta RMB dan disetujui oleh pabrik penerbangan dan pabrik motor. Slot iklan di CCTV-1 hanya 2,7 juta RMB selama setahun, ditambah sponsor untuk kurang dari melayani Anda lebih besar dari, totalnya hanya 3,7 juta. Feng Yu masih memiliki 1,3 juta RMB untuk dibelanjakan. Bagaimanapun, jika dia tidak dapat menyelesaikan pengeluaran anggaran iklannya, dia juga akan membeli slot iklan dari stasiun TV Provinsi Timur Laut. Tapi Feng Yu harus mendapatkan slot untuk CCTV-1. Akhir tahun ini, orang akan melihat alasan di balik keberhasilan Yanwu dan tarif iklan CCTV akan meningkat secara signifikan. Tarifnya akan jauh lebih tinggi daripada stasiun TV lokal, dan 2 tahun kemudian, slot akan dijual melalui lelang. Feng Yu menyarankan kepada kepala stasiun bahwa dia ingin membeli slot untuk beberapa tahun ke depan tetapi ditolak. Stasiun juga merasa bahwa CCTV adalah platform yang sangat baik untuk pengiklan dan tidak ada alasan untuk tarif mereka lebih rendah dari stasiun TV lokal. Ini juga karena CCTV sebelumnya tidak diizinkan untuk menayangkan iklan. Sekarang disetujui, dan dalam 3 tahun, tarif mereka akan menjadi yang tertinggi di industri. Sebenarnya, Feng Yu ingin memberitahu kepala stasiun bahwa stasiun TV mereka adalah alasan tarif iklan mereka yang rendah. Feng Yu ingin beriklan dengan mereka, dan dia masih perlu mencari koneksi untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan kepala seksi mereka, Cheng. Di stasiun TV Longjiang, itu tidak terlalu merepotkan. Feng Yu bisa saja masuk dan mencari penanggung jawab. Perbedaan sikap mereka terlalu besar. Diskusi antara kedua belah pihak berakhir dengan baik. Feng Yu murah hati dan tidak peduli dengan uang. Dia setuju dengan beberapa sponsor kecil lainnya yang berharga puluhan ribu RMB dan masih dapat meninggalkan kesan yang baik dengan kepala stasiun. Investasi ini terlalu berharga. Keesokan harinya, Feng Yu kembali ke CCTV. CCTV 2 telah menyetujui persyaratan Feng Yu,
dan Feng Yu menandatangani kontrak iklan dan sponsor. Iklan di 3 saluran dan totalnya mencapai 4,5 juta RMB. Ini adalah rekor tertinggi CCTV dari biaya iklan yang dikumpulkan. Bab 134 bisnis berkembang di mana-mana. Setelah Feng Yu kembali, dia menghabiskan 500.000 RMB lagi untuk membeli slot iklan di stasiun TV Provinsi Liao dan Provinsi Ji. Iklannya sama dengan CCTV, di mana itu adalah cuplikan Shen Li yang menjadi pembawa acara. 1 minggu kemudian, pemirsa di depan TV melihat sesuatu yang berbeda. Mengapa rangkaian kurang dari melayani Anda lebih besar dari berbeda dan terlihat lebih baik dari sebelumnya? Bahkan ada benda silinder di sana. Benda itu sepertinya familiar. Gelombang-gelombang logonya terlihat agak familiar. Sepertinya logo kipas angin listrik yang mereka beli musim panas lalu. Sisa hari itu, beberapa pemirsa melihat serangkaian iklan. Ada versi Shen Li, versi Feng Danying, versi Li Xiyu dan versi anak-anak. Ada juga versi lelaki tua, di mana Feng Yu menyewa aktor berusia 80 tahun untuk membintangi iklan tersebut. Tidak ada banyak efek pada hari pertama. Namun, karena frekuensi iklan, dan iklan di saluran CCTV pada jam tayang utama, bahkan anak-anak mengingat slogan iklan pelembab angin dan hujan, teman terbaik Anda di dalam ruangan. Terlepas dari versinya, iklan tersebut menyoroti fitur pelembab terbaru Win and Win. Fitur-fiturnya antara lain keselamatan, kesehatan, konsumsi listrik rendah, teknologi tinggi, DEL. Ditambah dengan penempatan produk di program TV kurang dari melayani Anda lebih besar dari, orang-orang bertanya di mana mereka bisa membeli pelembab udara. Meskipun Beijing bukan pusat keuangan China, tetapi populasinya tinggi, dan merupakan pusat politik. Penjualan pelembab udara tiba-tiba melonjak. Mengikuti Beijing, penjualan untuk kota-kota utara, seperti Jingmen, Kota Zhen, Chang'an, Kota Xi, Kota Shen, Kota Ji, Del, juga meningkat. Bahkan beberapa kota selatan juga mengalami peningkatan penjualan. Pada awalnya, meskipun Li Xiyu dan Hou Haitao menyetujui anggaran iklan 5 juta RMB, mereka masih sedikit tidak senang dengan Feng Yu karena menghabiskan begitu banyak. Mereka tidak dibujuk oleh Feng Yu tetapi sebaliknya, mereka setuju karena Feng Yu menjamin mereka bahwa mereka akan mendapatkan kembali anggaran iklan. 5 juta anggaran iklan akan menghasilkan lebih dari puluhan juta keuntungan RMB. Ini juga akan memungkinkan merek Win and Rain untuk menangkap pangsa pasar dengan cepat, menghilangkan ancaman pesaing. Feng Yu tahu bahwa pelembab rumah tangga Yadu akan diluncurkan pada tahun berikutnya dan jika dia menunggu sampai tahun depan, maka dia harus bersaing dengan Yadu secara langsung. Yadu seharusnya hanya berkonsentrasi pada pembersih udaranya. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, Feng Yu tidak keberatan membeli pabrik pembersih udara kelas dunia ini sebelum jatuh ke tangan investor asing. Untuk penjualan pelembab dalam negeri, penjualan model prestige menyalip model Nobel untuk pertama kalinya. Ini karena bombardir iklan, terutama versi Shen Li. Awalnya, penjualan pelembab udara tidak buruk, dan keuntungan untuk satu unit sekitar 100 RMB. Tetapi berdasarkan kecepatan itu, yang paling bisa mereka jual adalah 20.000 unit dalam sebulan, dan Feng Yu tidak puas dengan angka ini. Sekarang, itu berbeda. Setelah kampanye iklan yang agresif, ada lebih dari 30.000 unit terjual di minggu pertama. Semua dealer kembali kepada mereka sambil melambaikan cek, ingin memesan lebih banyak. Li Xiyu dan Hou Haitao semuanya tersenyum. Sekarang Li Xiyu dan Hou Haitao hanya memiliki satu pemikiran, anggaran iklan layak untuk dibelanjakan. Beberapa dealer sebelumnya bekerja dengan Taihua Trading tetapi berhenti bekerja dengan mereka untuk pelembab ini, kembali. Namun, mereka diusir oleh Wu Zigang atas instruksi Feng Yu. Taihua Trading harus berpegang teguh pada nilai-nilai inti mereka, yang arogan. Itu adalah untuk memberitahu para pedagang ini bahwa jika mereka mengikuti perdagangan Taihua, mereka akan memiliki daging untuk dimakan. Mereka yang mengkhianati Taihua Trading bahkan tidak akan mendapatkan setetes sup pun. Yang paling sial adalah pabrik-pabrik yang membuat tiruan pelembab angin dan hujan. Mereka terus menurunkan harga jual sampai lebih rendah dari harga pokok mereka, tetapi tidak ada yang membeli pelembab mereka. Pelembab mereka ditinggalkan di sudut departemen store, dan tidak ada satu pelanggan pun yang melihat mereka. Jika Feng Yu melihat ini, dia pasti akan mengkritik para pemimpin pabrik itu. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjual tiruan.
Bagaimana mereka akan menarik pelanggan jika harga pelembab udara mereka jauh lebih rendah daripada pelembab angin dan hujan? Humidifier adalah produk baru dan bukan peralatan rumah tangga seperti radio atau televisi, di mana hampir setiap keluarga akan membelinya. Hanya orang kaya yang akan membeli pelembab udara. Jika itu Feng Yu, dia akan menaikkan harga imitasi itu dan bahkan jika penjualannya tidak meningkat, setidaknya keuntungannya akan sedikit lebih tinggi, dan dia akan dapat menutupi sebagian dari biayanya. Dia juga akan menjual tiruan itu di tempat-tempat pedesaan di mana ada sedikit akses komunikasi. Melayani mereka dengan benar untuk mencoba melawan angin dan hujan secara langsung. Apakah mereka memiliki bombardir iklan? Apakah mereka memiliki desainer yang lebih cantik? Apakah mereka memiliki teknologi tercanggih? Pabrik-pabrik ini tidak memiliki apa-apa, dan itu normal bagi pabrik-pabrik ini untuk kehilangan uang. Namun, Hao Haitao memiliki beberapa penyesalan. Humidifier ini dikembangkan oleh pabrik penerbangan dan mengapa Li Xiu muncul di TV dan bukan dia? Feng Yu hanya bisa menghiburnya, lain kali. Sekarang pelembab angin dan hujan berada dalam posisi monopoli, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga pasar luar negeri. Eropa dan AS juga memiliki pelembab udara, tetapi itu terutama untuk industri. Humidifier rumah tangga masih jenis pemanas listrik. Bahkan jika mereka memiliki teknologi ultrasonik, mereka tidak dapat memproduksi pelembab ultrasonik seperti yang telah diajukan Feng Yu untuk paten dan tidak seorang pun akan diizinkan untuk memproduksi pelembab serupa. Jika mereka ingin menghasilkan pelembab udara yang lebih canggih, itu juga tidak mungkin. Teknologi berikutnya baru ditemukan pada tahun 2000, dan harganya sangat mahal. Bagaimana itu bisa digunakan untuk pelembab rumah tangga? Dapat dikatakan bahwa untuk 10 tahun ke depan, Wind and Rain akan menjadi pemimpin industri dan tidak ada perusahaan lain yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Fu Guangzheng juga membawa kabar baik untuk Feng Yu. Pelembab udara laris manis di Asia Tenggara. Keluarga Fu memposisikan produk ini sebagai barang mewah dan hanya dijual di departemen store kelas atas. Meskipun kuantitas yang dijual tidak dapat dibandingkan dengan China, tetapi harga ecerannya jauh lebih tinggi. Berita paling mengejutkan bagi Feng Yu adalah bahwa penjualan untuk pasar Eropa dan AS hampir setara dengan China. Terutama pasar AS, di mana Feng Yu yang kecil telah meminta Fu Guangzheng untuk menaikkan harga jual. Fu Guangzheng berkata bahwa Feng Yu sangat pandai membaca pikiran konsumen. Orang Amerika itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Mereka hanya membeli produk yang paling mahal tetapi bukan produk yang tepat. Beberapa perusahaan mendekati keluarga Fu menunjukkan minat mereka untuk memperoleh paten, usaha patungan atau bahkan ingin mendapatkan otorisasi untuk menggunakan paten. Namun, Feng Yu menolak semua permintaan ini. Ini adalah waktu di mana Feng Yu bisa menuai keuntungan, dan dia tidak mau mengizinkan orang lain untuk menggunakan patennya, bahkan jika mereka menawarkan harga tinggi. Ini bukan waktunya untuk merusak hubungan dengan pabrik penerbangan. Selain itu, jika dia menjual hak ke perusahaan lain, dia juga akan menyinggung keluarga Fu, yang bertanggung jawab atas penjualan luar negeri. Pasar luar negeri ini dianggap sebagai sumber pendapatan utama mereka, tidak seperti pasar Jepang. Beberapa tahun kemudian, setelah periode yang paling menguntungkan, maka Feng Yu akan menjual otorisasi dan juga akan memberikan beberapa kompensasi kepada pabrik penerbangan dan pabrik motor. Bagaimanapun, tidak disebutkan dalam kontrak bahwa Feng Yu tidak diizinkan untuk memberi wewenang kepada perusahaan luar negeri untuk menggunakan paten. Hanya dikatakan bahwa otorisasi paten kepada perusahaan dalam negeri tidak diizinkan. Ketika Feng Yu menunjukkan kepada Li Xiu dan Hao Haitao angka penjualan luar negeri, mereka terkejut. Angka-angka untuk pasar luar negeri lebih dari 2 kali lipat dari pasar China. Bukankah Feng Yu mengatakan bahwa harga jual pelembab udara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan China? Apakah semua orang Eropa dan Amerika begitu kaya? Sebelumnya, Feng Yu telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu meningkatkan produksi, tetapi Li Xiu mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tetapi setelah melihat angka-angkanya, dia segera kembali ke pabriknya untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Tidak boleh ada penundaan untuk ekspor. Mereka mendapatkan lebih banyak dari ekspor daripada pasar domestik. Setelah Wind and Rain Humidifier sukses, Kameda datang ke Taihua Trading lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.